Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Tindak tutur berdasarkan derajat dan keberlangsungan tutur katanya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Endang Trisuli, Mira Ramadini Fitriah Pasabi, dan saya sendiri, Rena Fitriani. Langsung saja, materi pertama ialah tindak tutur atau speech art. Tindak tutur atau speech art merupakan teori yang mengkaji tentang makna bahasa yang didasarkan pada hubungan antara tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca serta apa yang dibicarakan. Bertutur dapat dikatakan sebagai aktivitas. Hal ini kemungkinan memiliki maksud dengan tujuan tertentu. Wijana 2010-28 mengemukakan bahwa tindak tutur langsung adalah tuturan berdasarkan modusnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Berikut contoh tindak tutur langsung berdasarkan macam-macamnya. Yang pertama, tindak tutur berdasarkan modus kalimat berita atau deklaratif adalah suatu kalimat yang digunakan untuk memberikan suatu informasi saja tanpa ada interaksi timbal balik dari lawan tutur. Contohnya, Ali mempunyai rumah yang bagus. Yang kedua adalah tindak tutur berdasarkan modus kalimatnya atau interrogatif adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada pendengar atau lawan tuturnya. Yang dimaksudkan, orang yang mendengar kalimat itu memberi jawaban dengan lisan. Jadi, yang diminta bukan hanya sekedar perhatian saja, melainkan juga jawaban dari lawan penuturnya. Contoh, siapa nama Presiden Indonesia saat ini? 3. Tindak tutur berdasarkan modus kalimat perintah atau imperatif adalah suatu kalimat perintah yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh atau mengajak maupun memohon terhadap lawan tutur yang bermaksud si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberikan tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Contohnya, ambilkan buku saya. Selanjutnya, materi akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung itu tergantung pada konteksnya, terjadinya komunikasi antar penutur dan lawan tutur. Menurut Nadar, tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya. Sedangkan menurut Wijana, tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara sopan, perintah yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa diperintah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah suatu tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, yang dapat berupa kalimat berita dan tanya. Maksud dari tindak tutur tidak langsung pun dapat beragam tergantung pada konteksnya. Tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara sopan, perintah yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa diperintah. Dari Wijana 2010 halaman 29. Selanjutnya yaitu contoh tindak tutur tidak langsung. Contoh tindak tutur tidak langsung yang berupa kalimat berita yaitu ada makanan di almari. Kalimat ada makanan di almari bila diucapkan seorang ibu kepada anaknya yang sedang membutuhkan makanan, dimaksudkan untuk memerintahkan lawan tuturnya mengambil makanan yang ada di almari. Yang dimaksud bukan sekedar untuk menginformasikan bahwa di almari ada makanan. Contoh tindak tutur langsung yang berupa kalimat tanya itu seperti di mana sapunya. Kalimat di mana sapunya bila diutarakan oleh seorang ibu kepada anak tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan
di mana letak sapu itu, tetapi juga secara tidak langsung memerintah sang anak untuk mengambil sapunya. Perbedaan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dan contohnya, tindak tutur langsung adalah suatu tindak tutur yang disampaikan penutur kepada lawan tutur, baik itu berupa kalimat berita, tanya maupun perintah. Contohnya, saya yang membawa kertas itu. Kemarin kamu pergi kemana? Gus, ambilkan pena itu. Ketiga kalimat tersebut merupakan tindak tutur langsung berupa kalimat berita, tanya, dan perintah. Sedangkan tindak tutur tidak langsung ialah tindak tutur untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya diperintah. Contoh, Tony ingin menyuruh temannya menyalakan lampu untuk mengerjakan tugas karena gelap. Tony menyuruh temannya menyalakan lampu dengan mengatakan, "Bos, gelap banget sih, kalau begini susah banget nulisnya." Kalimat tersebut selain untuk menyatakan keadaan saat itu, juga untuk memerintah temannya. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya adalah tindak tutur harifa atau literal dan takrifa atau non-literal. Di sini, tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya. Dan juga tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat berita, dan menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya. Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. Dan juga tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Selanjutnya adalah frasa langsung dan tidak langsung. Frasa juga memiliki unsur-unsur di antaranya unsur langsung dan tak langsung serta unsur inti dan unsur tambahan. Masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Unsur langsung dan tak langsung dapat dipahami melalui contoh berikut. Pada frasa anak sehat, unsur langsungnya adalah anak dan sehat. Jadi tiap kata yang berperan dalam pembentukan frasa boleh dikatakan sebagai unsur langsung. Selain itu, terdapat juga unsur tak langsung. Hal ini hanya terjadi apabila frasa tersebut terdiri dari 3 kata. Dan unsur tak langsung adalah unsur yang telah mengalami segmentasi kedua. Contoh frasa mobil baru kakak apabila disegmentasikan bisa menjadi mobil baru atau kakak. Keduanya merupakan unsur langsung. Kemudian baru dalam frasa mobil baru merupakan unsur langsung. Namun baru dalam frasa mobil baru kakak merupakan unsur tak langsung. Baik, sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.